Oke, halo, selamat sore parents semua di rumah. Nah, ketemu lagi dengan saya Ivana Pravitasari. Kali ini kita mau membahas nih tentang topik yang gak kalah serunya ya. Topik kita hari ini adalah tips ampuh atasi karang gigi si kecil ya. Nah, thank you banget untuk para parents semua atau bapak ibu sekalian yang hadir yang sudah menonton podcast kita kali ini. Nah, jangan lupa nih, nanti akan ada hadiah menarik ya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Siapa dia? Kita langsung kenalan aja. Beliau adalah Dokter Gigi Ivana Florentina dari Medikids MHDC Group ya. Namanya sama nih dokter. Iya. Jadi Ivana dan Ivana, kita berkolaborasi ya dokter ya. Ya, jadi nanti kita akan tanya-tanya nih seputar tips tentang karang gigi itu seperti apa ya dokter ya. Nah, buat parent semua yang hadir ya, tadi saya bilang ada hadiah menarik. Apakah itu? Jadi hadiahnya adalah akan ada giveaway dari Medikids MHDC Group berupa voucher dental treatment untuk 5 penanya terbaik. Wah, lumayan banget nih voucher ya. Iya. Jadi bisa treatment secara gratis ya dokter ya. Oke, jadi jangan kemana-mana parents, saksikan podcast kita sore hari ini sampai selesai ya. Nah, nanti pertanyaannya parents bisa langsung ketik di kolom chat ya. Jadi langsung ketik aja dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID Instagram, garis miring pertanyaan. Ya, sekali lagi saya ulang formatnya nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID Instagram, garis miring pertanyaan. Oke? Nah, sekarang lanjut aja nih ya. Kita mau langsung nih dokter. Kita mau tanya-tanya, kita mau diskusi tentang kesehatan gigi. Oke. Ya. Nah, dokter, saya mau nanya deh. Sejak kapan sih anak kecil itu harus dibiasakan untuk jaga kesehatan giginya? Oke. Kalau istilahnya kesehatan gigi ya, gigi sendiri berarti kan harus ada giginya dong. Kalau ditanya kapan, yang pasti mulai giginya tumbuh ya. Namun sebelum itu masih ada yang namanya kesehatan mulut lebih luasnya. Jadi sebelum giginya tumbuh pun kita harus jaga. Jadi anak-anak yang masih belum punya gigi sama sekali itu bukan berarti parentsnya itu bebas tugas dari kondisi untuk jaga kesehatan mulutnya ya. Itu justru kita harus menjaga kondisi gusinya. Dengan cara apa? Jadi sewaktu belum tumbuh gigi, kita harus rutin membersihkan gusinya dengan cara menggunakan kasa. Jadi bisa stok kasa steril di rumah, kemudian diberikan air matang lembab, diusapkan ke seluruh area rongga mulutnya, termasuk area gusi, area lidah. Tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai tumpukan sisa susu ya, itu malah menjadi tumpukan bakteri seperti itu. Karena efeknya banyak sekali, bisa jadi malah menjadi tumbuh jamur gitu ya. Itu kalau fase sebelum tumbuh gigi. Jadi jangan lengah, bukan berarti belum tumbuh gigi nggak usah disikatin gitu ya, tapi dengan cara itu tadi kasa. Nah, mulai kapan usia menjaga kesehatan giginya? Ya pasti sejak usia gigi pertamanya tumbuh. Nah, itu secara rata-rata itu gigi pertama tumbuh yaitu gigi susu, biasanya di area depan baik yang atas maupun bawah di range usia 8 sampai 12 bulan. Nah, 12 bulan. Namun tidak menutup kemungkinan di bawah 8 bulan ataupun di atas 12 bulan itu baru keluar giginya. Ya, kalau sampai batas maksimal sekitar 1,5 bulan, 1,5 tahun maksud saya ya, sekitar 15 bulan, itu udah ambang-ambang akhir ya, yang seharusnya gigi anak itu setidaknya tumbuh 1 gigi. Oke, berarti itu pokoknya kalau udah 1,5 tahun belum tumbuh gigi, nah itu udah warning ya dokter ya. Betul ya. Sebenarnya kalau di usia 1 tahun pun belum tumbuh, untuk dicek ke dokter gigi itu sebenarnya sudah boleh, supaya kita pantau apakah udah ada area gusinya yang menonjol meskipun belum keluar, supaya memberi tanda itu giginya sudah mau keluar. Oke. Saya pikir tadi kalau belum tumbuh gigi ya udah. Iya, lengah bebas tugas. Karena kalau anak saya sendiri dokter, kalau dikasih tahu sama dokter anak
itu cuma disuruh bersihin lidahnya aja, karena lidahnya bekas nyusu kan putih tuh. Saya nggak tahu tuh, baru tahu sekarang kalau ternyata harus gusinya juga diiniin ya. Area gusi, kemudian area sela-sela dekat di balik pipi, permukaan rongga dinding di dalam pipi. Jadi juga sekedar diusap-usap supaya jangan ada tumpukan. Karena kalau tumpukan itu anak kan bayi apalagi yang belum bisa untuk self cleansing, dalam artian menggunakan lidah sendiri untuk menggerakkan ke area pipi, membersihkan gitu. Jadi tujuannya untuk membersihkan area sekitarnya dari sisa susu. Oke, berarti tadi kalau dokter bilang untuk menjaga kesehatan giginya itu sejak dari bayi pun udah mulai diajarkan gitu ya dokter ya. Nah sebenarnya cukup nggak sih dok kalau kita biasanya kan kalau udah anak-anak yang TK lah ya, TK 2-3 tahun gitu, sikat gigi dong biar bersih giginya gitu. Cukup nggak sih cuma sikat gigi aja, atau harus misalnya kalau orang dewasa tuh kan ada mouthwash ya. Nah itu perlu nggak sih dokter? Oke, jadi kalau di anak sebenarnya kunci utamanya adalah pembersihan gigi ya, pembersihan gigi dengan cara salah satunya adalah menyikat gigi. Tapi yang kita harus tahu, anak di bawah usia 7 tahun itu sikat giginya masih harus disupervisi. Jadi kita sebagai parents jangan hanya meminta anak kita sikat, tapi di bawah 7 tahun itu kita supervisi. Tujuannya apa? Waktunya bisa jadi sudah tepat. Oh, tahu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi parents harus pantau apakah caranya sudah sesuai. Apakah memang anaknya ini sikat giginya buru-buru atau memang sudah mencapai 2 menit untuk keseluruhan area giginya dicapai. Karena terkadang banyak juga yang mengatakan sudah sikat gigi, tapi kenapa masih terjadi penyakit di dalam mulutnya, bolong, garang gigi, bau mulut dan sebagainya. Nah, karena memang anak sendiri kan gerakan motoriknya masih terus terlatih ya, sehingga sikat giginya itu harus dibantuin, dipantau gitu. Jadi kunci utamanya di sikat gigi sendiri udah memegang peran penting, bukan hanya sekedar sikat gigi saja. Nanti kemudian setelah seiring berjalannya bertambah usia, bisa dibantu dengan pembersihan menggunakan dental floss, benang gigi. Oh iya. Ya, jadi di anak kan belum bisa sendiri. Sebagai parents kita yang mengajarkan dan juga melatih dan melakukan dulu ya supaya anak terbiasa. Itu sebagai partner dari sikat giginya. Sikat gigi kan membersihkan lebih ke area depan, belakang. Sedangkan gigi kita itu tertumpuk, tersusun di sela-selanya itu perlu kita bersihkan. Nah, area tersebut itu sulit dijangkau oleh sikat gigi saja. Makanya dengan benang gigi membantu membersihkan sela-selanya. Gitu. Kemudian ditanyakan tadi obat kumur. Di anak kita harus lihat apakah memang anak ini sudah bisa untuk berkumur dengan baik. Jangan sampai kita paksakan menggunakan obat kumur tertelan, sedangkan sikat gigi aja masih suka ditelan ya. Jadi kalau untuk penggunaan rutin obat kumur di anak itu tidak terlalu dianjurkan ya. Karena memang utamanya adalah pembersihan. Nah, tapi pembersihannya baik, yang satu lagi harus dikontrol adalah pola dietnya ya, yang pastinya asupan makanannya. Ya. Jadi bukan diet seperti orang dewasa. Lebih ke pola makan, makan utamanya seperti apa, makanan selingannya seperti apa, itu harus dipantau. Itu ngaruh ya dokter ya, maksudnya ke kesehatan gigi itu ngaruh ya? sekali, baik ke penyebab gigi berlubang, penyebab karang gigi, itu semua berpengaruh karena asupan apapun yang kita makan kebanyakan kandungan karbohidrat ya. Nah, karbohidrat itu digunakan oleh bakteri di metabolisme menghasilkan produk akhirnya berupa asam. Nah, kondisi asam ini membuat lama-lama gigi itu ada yang disebut demineralisasi, yang mana itu nantinya berlubang. Selain itu kan ke arah berlubang. Kalau kotorannya tertumpuk ya dari sisa-sisa karbohidrat tadi, itu lama-lama bisa menumpuk di permukaan gigi, itu menjadi karang gigi juga nantinya. Oh, nah ini yang mau nanti kita bahas. Itu yang nanti akan kita bahas ya, bridgingnya ya. Ya, nah dokter, kalau misalnya nih, saya mau tanya, sejak kapan sih anak kecil itu harus dibawa ke dokter gigi?
Oke, ini banyak ya yang nanya ini ya. Emangnya boleh dok anak terlalu kecil, bukannya nanti nangis gitu ya? Ketakutan malah. Udah ketakutan ya. Bisa jadi parentsnya juga deg-degan ya mamanya. Oke, jadi kalau secara teori memang anak itu kita anjurkan untuk periksa ke dokter gigi sejak gigi pertamanya tumbuh. Balik lagi ke pertanyaan awal tadi ya. Jadi ini seperti sambung menyambung ya. Gigi pertama tumbuh dipantau usia 8 sampai 12 bulan atau lebih dari 1 tahun ya, itu dibawa ke dokter gigi. Tujuannya apa? Bukan langsung harus penambalan, harus tindakan, itu enggak. Lebih ke kita untuk memeriksakan kondisi awal gigi anak itu seperti apa. Apakah ada sesuatu yang tidak normal yang perlu kita deteksi sejak dini. Selain itu juga kita perlu melatih anak ya, untuk hanya sekedar ke dokter sebentar saja untuk dibersihkan oleh dokternya. Itu juga kita salah satu tahap orang tua membantu anak supaya nantinya sewaktu bertambah usia tidak takut ke dokter gigi, karena kan itu ngaruh ke nanti banyak orang tua juga yang mengatakan takut ke dokter gigi. Nah, tujuan awal kenapa sejak gigi pertama harus datang itu adalah salah satunya supaya ini ya anak terbiasa gitu ya. Betul, as a habit ya. Anak-anak dilatih. Jadi kita melatih bukan hanya dia datang untuk sesuatu yang gak menyenangkan. Justru kita harus melatih dari anak kondisi giginya baik-baik saja, kita bawa untuk periksa supaya perawatan yang diterima anak itu nyaman ya, sehingga anak itu tidak merasa tertekan setiap dibawa gitu. Selain untuk ke arah perawatan, yang lebih penting lagi adalah untuk kita bisa mengedukasi orang tuanya ya, karena pasti banyak sekali parents misalnya anak pertama, ya udah taunya gigi susu tidak perlu dirawat, contohnya seperti itu, atau nanti tiba-tiba paniknya saat anak sudah sakit gigi. Nah, sebelum itu terjadi, sejak gigi pertama tumbuh harus ke dokter gigi. Tujuannya supaya bisa diedukasi lebih lanjut, karena kondisi gigi setiap anak pun berbeda-beda. Jadi misalnya ibu A datang ke dokter, kemudian dianjurkannya 1, 2, 3. Nah, belum tentu itu sesuai dengan orang tua yang selanjutnya gitu, karena memang case by case ya. Kondisi gigi anak itu kita harus pantau seperti itu. Berarti ini nanti buat mama-mama di rumah ya. Saya juga baru tahu ternyata kita harus ke dokter gigi bukan pas lagi sakit. Betul ya dokter ya. Mulai sejak dini ketika gigi pertama muncul. Berarti yang udah mulai agak putih-putih gitu ya dok, kayak di gigi gusi ya, itu udah mulai tanda-tandanya. Udah mulai tanda giginya keluar. Oke. Nah dokter, sekarang kita mau masuk nih ya, tadi tentang karang gigi. Sebenarnya karang gigi itu apa sih gitu? Karena yang saya tahu kalau karang gigi itu biasanya di orang dewasa. Jadi biasanya ada yang ngebersihin karang gigi. Emang di anak-anak itu sama nggak sih dokter definisinya? Jadi karang gigi itu secara definisi pasti sama, mau di anak mau di dewasa itu sama saja. Tapi memang karang gigi itu kenapa lebih sering terjadi pada dewasa, orang dewasa yang selalu mau bersihin karang gigi? Ya karena itu merupakan fase akhir yang mana kalau makanan ditumpuk terus itu menjadi karang gigi. Nah, untuk tahu definisi karang gigi kita harus telah satu-satu dulu nih definisinya ya, pengertiannya ya, perlahan-lahan ya ibu ya. Karena orang-orang taunya fase udah jadi karang gigi, padahal belum tentu definisi yang dianggap orang tua itu benar karang gigi. Bisa jadi hanya berlubang, ataupun itu hanya berupa noda awal gigi yang mau berlubang. Itu banyak yang belum bisa membedakan secara pasti ya. Nah, beberapa caranya yang mungkin mudah dilakukan di rumah. Pertama-tama kita lihat area dalam rongga mulut anak. Ini sekalian ke definisinya nanti ya. Jadi kita lihat struktur gigi anak yang pasti kan harusnya halus, permukaannya smooth, putih, licin gitu. Nah, kemudian kita lihat apabila sewaktu terlihat di dalam rongga mulut udah ada suatu endapan ya, tapi lunak nih, digoreskan dengan kuku, orang tua keangkat. Nah, itu sudah masuk ke tahap sisa makanan menjadi plak. Itu plak yang soft ya? Soft. Biasanya orang awam suka bilang ngigong ya. Itu biasanya kadang kalau dikorek-korek. Nah, jadi sisa makanan yang menumpuk awalnya itu berupa plak, yang mana tandanya bisa kita goreskan terangkat di permukaan gigi. Ya, apabila plak itu dibiarkan tertumpuk, terkalsifikasi, itulah yang nantinya akan masuk ke fase pembentukan karang gigi.
Jadi namanya karang. Jadi dia itu seperti batu karang yang teguh sekali ya, lama-lama dibiarkan makin keras, makin kokoh di dalam mulut kita, nempel di gigi kita gitu. Nah, selain dua istilah itu ada juga yang perlu kita tahu, ada yang namanya noda gigi, stain. Ya, jadi karang gigi itu kan memang warnanya kuning, terkadang mengarah ke kecoklatan, kehitaman. Namun yang perlu dilihat juga, kalau di permukaan giginya ada hitam-hitam, tapi sewaktu kita coba goreskan dengan kuku, itu bukan sesuatu yang cembung ya, melainkan hanya seperti ada pewarnaan di gigi. Nah, itu bisa kita curigai apakah itu stain, noda gigi, atau itu tanda awal gigi berlubang. Nah, sedangkan satu lagi yang perlu kita tahu, lubang gigi. Kalau lubang gigi, tadi karang gigi cembung, lubang gigi lebih cenderung cekung, ataupun permukaannya kasar. Ya, bukan seperti smooth gitu, tapi kasar. Bisa sama dengan kita coba goreskan dengan kuku untuk setidaknya tahu dulu sedikit, meskipun itu hanya berupa kemungkinan ya, karena pasti harus dokter gigi yang melihat. Setidaknya dari awal orang tua itu tahu apa sih yang namanya itu plak, apa yang orang-orang sebut stain, apa yang disebut karang gigi. Oke. Nah dok, kalau karang gigi tadi kan dokter bilang cembung ya, cenderung cembung. Jadi seperti ada endapan suatu benda atau material di atas gigi kita, dan terutama itu sukanya di area dekat-dekat gusi, jadi area leher gigi. Yang di bawahnya itu ya. Oke, lebih banyak biasanya di situ. Sela-sela di area lereng-lereng gusi. Oke. Nah dok, kalau penyebab karang gigi sendiri itu apa sih biasanya? Oke, penyebab karang gigi. Sebenarnya kalau kita tarik penyebab karang gigi apa? Kita balik lagi mundur-mundur sebelum karang gigi tadi apa? Plak gigi. Plak gigi itu adalah sisa makanan. Nah, berarti memang kuncinya di awal adalah sisa makanan yang tertumpuk ya. Jadi sisa makanan yang tertumpuk, pembersihannya tidak memadai, kemudian dibiarkan terlalu lama dengan cara pembersihannya yang kurang baik, asupan makanannya yang tidak terkontrol, kandungan gula, karbohidratnya, itulah satu kesatuan yang lama-lama membentuk menjadi karang gigi. Dengan campuran dari ludah kita itu ada kandungan-kandungan seperti kalsium, fosfat yang membantu untuk memicu terbentuknya karang gigi gitu. Jadi bukan cuma dari makanan, tapi itu tidak akan terbentuk apabila tidak ada sisa makanannya. Oke. Nah dok, kalau misalnya tadi nih udah ada karang giginya gitu ya, nah efeknya apa sih dok kalau misalnya itu nggak dibersihin gitu? Kalau nggak dibersihin ya, jadi kalau karang gigi itu berarti udah masuk ke fase melewati plak lagi. Sekali lagi, plak aja itu sudah menyebabkan beberapa ketidaknyamanan, seperti pasti sekilas terlihat kotor giginya. Selain itu, dengan adanya plak yang dibiarkan jadi karang gigi, efeknya itu bukan hanya di giginya aja yang menjadi kasar permukaannya, memicu makin numpuk sisa makanan dan lama-lama berlubang, tapi juga area sekitaran gusinya juga itu terkena dampak. Karena gigi itu seperti tadi saya bilang, karang giginya letaknya area perbatasan gigi dengan gusi. Ya, jadi begitu ada terbentuk karang gigi, area gusinya ini yang diserang ya. Jadi gusinya itu menjadi meradang. Ciri-cirinya seperti apa? Kemerahan, kemudian seperti terlihat bengkak gitu, bulky ya, bisa dilihat karena iya betul. Jadi kalau kita lihat bercermin gitu, rata-rata gigi depan kita, ujung-ujung dari si gusi kita itu agak runcing-runcing ya bentuknya. Sedangkan kalau dibiarkan kotoran tertumpuk lama-lama karang gigi, dia itu seperti menumpul ujung gusinya ya. Itu udah masuk ke fase peradangan gusi. Kemerahan, bengkak, selain itu mudah berdarah, yang paling tidak nyaman. Biasanya orang datang ke pembersihan karang gigi akan kita tanyakan apa keluhannya. Kebanyakan mengatakan gusinya berdarah saat sikat gigi, saat senggol makanan. Nah itu berarti sudah masuk ke fase gusinya ini bermasalah, atau biasa kita sebut gingivitis. Ya, gingi itu adalah gingiva, gusi
gingivitis itu peradangan, jadi gusinya meradang ya, disebabkan oleh tumpukan karang gigi, yang mana karang gigi itu mengandung bakteri. Gitu. Berarti bukan cuman ngaruh ke giginya aja, tapi ke gusinya juga. Betul, ya? Apalagi lebih lanjut nih. Tadi kondisi gingivitis hanya berupa peradangan gusi ya, jadi hanya menyebabkan kemerahan. Itu kalau dibiarkan lama-lama gigi kita yang awalnya dipegang, disokong oleh tulang-tulang penyangga sekitar gigi sehingga kuat sekali kan gigi itu. Nah, area tulangnya ini juga bisa dirusak karena karang giginya ini yang tadinya letaknya di atas gusi, lama-lama akan masuk ke area dalam gusi, merusak area tulang penyangga giginya. Kalau sudah sampai ke tahap itu berarti sudah ada kerusakan tulang, itu udah masuk ke area yang lebih parah, periodontitis ya. Jadi penyangganya itu juga udah dirusak hanya oleh sebuah karang gigi aja ya. Karena efek akhirnya apa? Giginya goyang tanpa mengalami gigi berlubang. Dia langsung. Jadi nggak langsung, kan tadi fasenya butuh waktu. Namun apabila fase awal plak tidak dibersihkan jadi karang gigi, tertumpuk menjadi gusinya meradang, kemudian dibiarkan lagi sampai ke area tulang penyangganya pun dirusak, lama-lama bayangin saja, gigi kita itu harusnya dipegang kokoh oleh tulang-tulang penyangganya, tulang-tulangnya ini rusak, siapa yang megang giginya? Akhirnya giginya pun mengalami kegoyangan. Jadi dampaknya itu ternyata luas sekali ya. Biasanya kalau ngebersihin karang gigi itu supaya kelihatan lebih bersih aja ya. Ternyata dampaknya bisa sampai seperti luas itu sekali, ya, Dok, ya? Betul. Nah, kalau untuk mencegahnya itu, tadi kan berarti kalau karang gigi itu karena adanya sisa-sisa makanan gitu. Berarti untuk mencegah supaya nggak kena karang gigi, kita harus menjaga rajin pembersihannya gitu ya. Ya, salah satunya itu. Karena tadi kuncinya, kalau dia nggak bersih, ya berarti tertumpuk oleh sisa makanan dan bakterinya. Kalau dia ada, tapi kemudian kita bersih, namun tertumpuk terus ya asupan makanannya, ya sama aja. Hasil akhirnya dia terus memproduksi sisa makanannya itu diproduksi oleh bakteri, menghasilkan sisa tumpukan plak, kemudian jadi karang. Nah, dokter, mudah sekali seharusnya kan? Harusnya gampang sih, cuman kenapa ada terus gitu. Nah, ini yang saya mau tanya ini, Dok. Kadang kita kan memang setiap hari itu sikat gigi, gitu ya, pagi sampai sore sikat gigi. Tapi kok nyatanya masih ada juga gitu. Apakah ada aturan gitu? Tadi dokter sempat bilang 2 menit ya, sikat gigi 2 menit. Apakah harus selama itu? Jadi kita hitungin dulu nih mau sikat gigi berapa menitnya? Atau kan ada yang juga bilang kalau sikat gigi itu ininya ya, alurnya harus tepat gitu, caranya yang dari atas ke bawah, yang bawah ke atas gitu. Nah, itukah yang mempengaruhi supaya supaya bersih gitu, Dok? Jadi pembersihan yang pasti kalau waktu hampir semua orang sudah tahu ya, pagi dan malam sebelum tidur. Jadi kalau untuk waktu yang pasti bisa jadi orang-orang lulus gitu ya. Yang kedua, waktu, durasi. Kenapa harus 2 menit? Karena sebenarnya permukaan gigi yang dibersihkan bukan hanya depan saja, bukan hanya pengunyahan, tapi sisi dalamnya ya. Dan penyikatannya itu bukan sekali lewat, seret. Itu less than 1 minute juga udah selesai. Buru-buru. Tujuannya 2 menit dengan anggapan persisinya itu sekitar 8-10 kali gerakan. Jadi misalnya gerakannya yang dipilih gerakan dari untuk gigi bawah ke atas ya. Jadi area dari gusi ke gigi, per area itu dibersihkan sekitar 8-10 kali gerakan. Kemudian kita berpindah ke area depan, ke area sebelahnya, kemudian masuk ke area atas, depan, samping, pengunyahannya, kemudian bagian dalamnya, baik bagian dalamnya sisi yang gigi belakang, area kiri, area depan maupun area kanan, begitu juga sisi atas. Sehingga kalau yang dengan kita properly gerakannya nggak terburu-buru, itu bisa jadi 2 menit ya, bukanlah kurang dari 1 menit. Karena anggapannya
makanan yang kita makan itu nempelnya itu nggak selalu tipis ya, nggak selalu dengan satu gerakan saja itu gitu terangkat ya. Jadi pasti memang harus dengan beberapa kali goresan. Anggapannya satu permukaan, anggapannya anak-anak lagi menulis. Kalau ngehapus satu kali hapusan pasti masih ada sisa garis-garis ataupun itu kita anggap kotoran makanannya. Sedangkan kalau dia berkali-kali membersihkannya itu baru bisa terangkat dengan baik ya sisa kotoran makanannya. Nah ini mungkin bisa nih ilustrasinya kalau kita mau ngajarin anak sikat gigi ya dokter ya, ngapus. Jadi suruh anaknya ngapus. Sisa makanannya itu mau kita bersihkan sama seperti kita menghapus tulisan yang salah gitu ya. Nah dok, sekarang kan lagi ada ngetren nih sikat gigi yang anak yang cuma diputer-puter gitu ya. Itu bisa sama nggak sih gitu ya? Itu banyak pertanyaan juga yang saya terima. Banyak sekali apalagi kan parents sekarang up to date sekali ya. Nah kalau secara jurnal literatur ya itu belum menunjukkan efektivitas yang sama baiknya menggunakan dengan sikat gigi biasa. Karena apa? Itu hanya sekedar dia itu mengoleskan si pasta giginya ke gigi ya, sedangkan dia tidak ada gerakan untuk diangkat. Itu kan hanya seperti cetakan, isinya pasta, kemudian gerak-gerakin supaya seluruh permukaan giginya terkena pasta. Nah, sedangkan pasta itu baru berfungsi dengan cara ada gerakan mekanis, gerakan dari bulu sikatnya itu yang membantu supaya permukaan giginya itu tersikat. Gitu ya. Jadi balik lagi sama seperti kita pakai sabun saat mandi. Kalau kita cuma uplekin terus ya udah sekilas aja, kita bandingkan dengan menggunakan scrub misalnya gitu ya, atau menggunakan sikat yang untuk mandi. Nah, pasti itu lebih beda hasilnya pembersihannya. Selain itu yang perlu diperhatikan juga penggunaan pasta giginya. Kita harus ingat lagi, untuk di anak tidak bisa langsung main satu ukuran sikat gigi itu kita gunakan pasta giginya. Harus diingat di bawah usia 3 tahun penggunaan pasta gigi itu hanya sekedar one smear layer ya, selapis tipis atau sebesar biji beras. 3-6 tahun itu sebesar biji jagung atau kacang polong. Nah itu yang harus kita pastikan. Sedangkan kita bisa bayangin apabila menggunakan yang ukurannya banyak sekali yang digunakan. Apalagi ditambah kalau anak belum bisa berkumur dengan baik, demen rasanya ya, pasti akan banyak tertelan. Gitu. Tapi bukannya kalau pasta gigi juga memang ada yang aman untuk ditelan ya dok? Tapi dalam kadar yang wajar. Kalau pasta gigi anak itu memang sudah distandarisasi ya, namun tetap diperhatikan ukuran dari si pasta giginya itu yang diberikan ya, karena apabila tertelan tidak sengaja maupun disengaja oleh anak, apabila kadarnya masih sesuai dengan usianya yang tadi dianjurkan, itu masih aman sekali. Jadi parents nggak usah takut karena anaknya belum bisa berkumur tidak menggunakan pasta gigi, itu juga tidak baik gitu. Ya. Nah dok, kalau misalnya tadi kan kita cara untuk membersihkan karang giginya itu dengan sikat gigi gitu ya. Sorry, bukan cara membersihkan karang giginya ya, kita cegah ya. Betul. Iya betul. Cara merawatnya itu dengan sikat gigi. Betul. Gitu ya. Nah penting nggak sih kita tadi kan berkaitan dengan pasta gigi. Ada nggak sih maksudnya ini pasta gigi khusus karena kandungannya bisa lebih cepat gitu mengangkat kotoran gitu. Nah itu ada nggak sih dok? Sebenarnya untuk spesifikasi pasta gigi itu banyak sekali jenisnya. Yang pasti dilihat lagi ke kebutuhan masing-masing. Memang ada beberapa orang, misalnya contohnya untuk gigi sensitif, ada beberapa pasta gigi memang menonjolkan kandungan-kandungan untuk ke gigi sensitif. Nah, tapi jangan khawatir kalau untuk pembersihan sehari-hari dari kotoran, plak, untuk mencegah karang gigi, itu di dalam kandungan pasta gigi secara umum sudah ada kandungan-kandungan abrasifnya. Misalnya bisa dilihat ada kandungan bikarbonatnya. Secara awam kita mungkin anggapnya baking soda, soda kue gitu. Nah itu sesuatu yang abrasif yang itu di beberapa pasta gigi itu sudah ada. Jadi kalau mau diintip ada yang nama kandungannya sodium bikarbonat gitu ya. Nah bikarbonat itu menunjukkan suatu bahan di dalam pasta giginya itu yang untuk membantu membersihkan si permukaan giginya. Nah selain dari bahan itu, bahan-bahan lain juga itu ikut campur dalam satu kesatuan membantu membersihkan karang gigi, membersihkan gigi ya, mencegah karang giginya maksud saya. Jadi nggak usah terlalu memusingkan pasta gigi apa ya yang mau dipilih, melainkan
bagaimana cara kita untuk membersihkannya itu. Berarti fokusnya itu lebih membersihkannya. Betul. Gitu ya dok ya. Nah sekarang nih kalau berarti tadi kan udah kejadian gitu ya, karang giginya udah banyak nih gitu. Nah ada nggak sih bahan-bahan alami gitu ya supaya kita bisa menghilangkan lah gitu dong, menghilangkan karang giginya ya. Nah sampai sekarang sebenarnya untuk bahan alami yang betul-betul ampuh itu masih dalam terus penelusuran ya, karena kita belum bisa merekomendasikan juga apabila memang belum teruji secara klinis, belum menjadi guideline untuk kita gunakan. Nah, cara satu-satunya untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan pembersihan karang gigi menggunakan alat dokter gigi yang biasa kita sebut scaler ataupun ultrasonic scaler, di mana itu memberikan tekanan berupa getaran untuk bisa terangkat karang giginya. Biasa perawatannya disebut scaling, gitu. Sama ya berarti sama yang dewasa ya? Sama di anak sama. Jadi penggunaan alatnya itu sama ya. Tapi kalau belum sampai ke karang gigi, jadi hanya berupa brushing elektrik yang digunakan oleh dokter gigi menggunakan mesinnya itu sudah cukup gitu. Kalau sudah tertumpuk karang gigi baru kita menggunakan alat yang tadi namanya ultrasonic scaler. Berarti kalau udah mulai tanda-tanda kok kayaknya tadi yang merah-merah gitu terus macam buru-buru datang ke dokter gigi gitu ya untuk dicek gitu ya dokter. Sebelum itu juga sebenarnya kan sebaiknya dianjurkan kontrol juga ya 6 bulan sekali untuk kita deteksi dini apakah memang udah ada calon-calon gusinya mulai meradang gitu, itu sudah harus kita infokan ke pasien. Nah dok, ada nggak sih makanan-makanan khusus yang harus kita hindari nih atau dikurangi untuk mencegah karang gigi ini gitu, karang gigi untuk lebih sering muncul gitu maksudnya. Jangan terlalu sering muncul ya. Oke, biasanya yang paling sering kita anjurkan adalah apabila paparan dari glukosa ya, gula-gula ya, dari makanan, dari minuman ataupun karbohidrat sekalipun itu harus dilihat. Jangan sampai dosisnya itu sangat over ya. Jadi misalnya cemilan yang diterima oleh anak dalam satu hari berkali-kali gitu. Jadi di setiap 1 jam ngemil manis, setiap 1 jam selain yang manis dan juga lengket ya. Tapi balik lagi ke kandungannya karbohidrat, di mana karbohidrat sendiri kan ada yang glukosa sederhana dan juga kompleksnya itu ya. Nah, jadi dari makanannya kita kontrol, terutama yang manis, lengket, terlalu karbohidrat ya, jadi pati gitu. Selain itu setelah memang nggak diinfokan untuk tidak boleh, melainkan hanya dikontrol ya, dikurangi, jangan terlalu banyak. Selain dari itu setiap kita makan ataupun minum sesuatu yang selain air putih ya, itu harus segera dibersihkan lagi dengan cara apa? Bukan setiap jam sikat gigi, melainkan dengan sekedar berkumur, minum air putih yang banyak. Itu kita sudah menjadi suatu usaha untuk mencegah jangan tadinya tumpukan atau tempelan dari makanan, minuman manis, makanan lengket yang nempel di permukaan gigi kita itu jangan tertumpuk terlalu erat ke gigi. Sudah segera kita lepaskan eratan ikatannya itu. Oke. Makanya pantesan kalau waktu itu orang tua saya waktu kerja suka bilang kalau habis makan ciki kumur-kumur, habis makan permen kumur-kumur. Kirain gitu biar supaya nggak panas dalam ya. Oh berarti ternyata untuk gigi berpengaruh juga secara tidak langsung. Okay. Karena tujuan kita juga sebenarnya kalau ini tadi ke ranah karang gigi, tujuan kita juga dengan berkumur, dengan kita minum air putih yang banyak, sisa makanan yang tadi balik lagi ke metabolisme bakterinya menghasilkan asam. Air kita netral pH-nya, jadi bisa membantu menetralisir kembali kondisi asam dari mulut kita. Karena tahap awal dari gigi berlubang akan masuk ke fase demineralisasi, di mana mineral gigi berkurang akibat apa? Kondisi mulut yang terlalu asam. Gitu. Terlalu asam, berarti kalau makan asam-asam ngaruh. Jadi beberapa orang itu suka bilang saya sih nggak makan manis, cuman saya suka pempek, saya suka cukanya yang banyak. Itu berpengaruh juga, berarti menyebabkan kondisi giginya itu asam terus dan giginya itu gampang berlubang. Waduh, makanan ini ternyata sungguh mempengaruhi ya dokter ya. Nah, dokter, saya mau ngobrol sama parents dulu nih. Saya mau mengingatkan kembali untuk parents semua yang mau bertanya silahkan langsung
ketik di kolom chat ya dengan format pertanyaan, nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID Instagram, garis miring pertanyaan. Sekali lagi, nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID pertanyaan, garis miring salah tadi saya. Nama, nomor telepon, ID Instagram dan pertanyaannya. Ya, akan ada voucher dental treatment dari Medikids MHDC Group ya. Jadi bagi 5 penanya terbaik ya. Jadi buru-buru nih ketik pertanyaannya, nanti pas sesi Q&A akan ditanyakan ke dokternya langsung ya. Nah, oke, kita lanjut nih sekarang ya. Tadi kita udah diskusi tentang karang gigi itu apa gitu ya. Nah sekarang kita mau tanya nih tentang tips-tipsnya gitu ya. Nah dokter, tadi kan berarti untuk tipsnya supaya karang gigi itu nggak muncul kan harus sering dibersihkan gitu ya. Nah harus nggak sih anak-anak itu dibawa pergi untuk apa tadi, scalingnya dok? Pergi untuk scaling itu ketika muncul aja atau rutin? Misalnya tadi kan 6 bulan sekali, ya udah kita scaling setiap 6 bulan sekali, atau nanti kalau udah mulai sakit baru di scaling gitu. Jadi kalau untuk scaling yang pasti itu hanya ditujukan apabila memang permukaan giginya sudah ada karang giginya ya. Namun sebelum fase itu tujuan kontrol 6 bulan sekali itu bisa dilakukan untuk bukan hanya untuk scaling melainkan untuk pembersihannya. Ya, jadi di dokter gigi ada yang kita sebut oral profilaksis. Jadi kita bersihkan. Kalau anak sikat giginya secara manual, di dokter gigi itu ada sikat gigi yang menggunakan mesin untuk dokter gigi bisa membantu sikat. Tujuannya apa? Kita juga jangan sampai nanti dia dalam 6 bulan ke depan jadi karang gigi. Jadi itu lebih ini ya, one step untuk kita mencegah juga. Preventif ya. Betul, kita prevent dengan cara kita jaga kebersihannya oral profilaksis, jadi pembersihan kondisi mulutnya. Sedangkan scaling itu dilakukan memang hanya bila karang giginya itu sudah muncul. Gitu. Jadi bukan selalu wajib 6 bulan sekali, namun 6 bulan kontrol. Saat kontrol jika dokternya memeriksa ada karang gigi, itu dianjurkan scaling gitu. Nah itu aman nggak sih dok buat anak-anak di bawah umur gitu pakai scaling? Aman sekali ya, karena memang kondisi karang gigi itu kalau di anak umumnya itu nggak sampai menuju ke tahap karang gigi, hanya berupa fase akhir dari plak yang numpuk yang rasanya kok orang tua sikatin nggak keangkat-angkat. Nah itu masih fase di antara akhirnya plak merubah menjadi karang gigi gitu ya. Jadi umumnya karang gigi benar-benar yang kita perlu bersihkan dengan scaler itu umumnya usia anak-anak yang sudah menginjak fase gigi dewasanya mulai tumbuh ya. Jadi biasanya di usia 5-6 tahun. Namun meskipun demikian beberapa persentase juga ada anak-anak yang sewaktu gigi susu pun sudah ada karang gigi ya. Tapi secara keseluruhan karang gigi lebih sering muncul itu setelah memang dia memasuki fase gigi permanen atau gigi dewasanya. Sehingga sewaktu di anak kecil jangan khawatir, jangan mikir aduh scaling, bayanginnya seperti orang dewasa akan diterima oleh anak. Dan itu pun di anak-anak nggak selalu di seluruh area gigi udah tertumpuk karang gigi. Namanya juga karang gigi itu adalah fase akhir plak yang dibiarkan ya. Apabila memang hanya di area sisi dalamnya saja, terutama kan area dalam ya, dalam di dekat lidah kita yang susah untuk dibersihkan dan tertumpuk karang gigi, maka area tersebutlah yang kita gunakan scaler. Sedangkan area lain kita gunakan apa? Sikat untuk oral profilaksisnya. Jadi jangan dikhawatirkan akan lama sekali dong anak buka mulut dengan penggunaan scaler yang lama dan karang giginya tebal gitu anggapannya. Di anak tidak akan seperti itu ya, karena tumpukannya juga lebih sedikit akumulasi dari sisa-sisa makanannya yang tertumpuk gitu. Iya, karena kalau misalnya saya bayangkan kalau kita orang dewasa dibersihin karang giginya kan itu lama ya dok ya, dan sampai kadang berdarah-berdarah gitu ya, jadi maksudnya harus buka mulutnya lebih lama. Nah nggak kebayang kalau anak-anak kan dari jumlah giginya tapi juga berbeda, itu harus kita lihat. Di dewasa kan kita sudah tumbuh gigi permanen gitu ya 28 sampai 32, kalau tumbuh semua 32 gigi, sedangkan di anak itu hanya 20 gigi susu.
ya. Mulai usia 6 tahun, 7 tahun pun mulai berganti giginya, yang bertambah itu hanya di sisi paling belakang dulu, gigi ke-6. Gitu. Setiap satu regio gigi itu akan ada 8 gigi ke belakang. 8 gigi. Ya, jadi dari seri, ada 2 seri, kemudian ada taring, geraham kecil, geraham besar. Nah, di anak itu hanya sejumlah 5 gigi per regio, per area ya. Bawah kannya itu 5. Sedangkan di dewasa kita 7 sampai 8. Dari jumlah gigi pun sudah lebih banyak, sehingga pembersihannya pasti lebih lama ya. Di dewasa. Di anak kondisinya masih 20 gigi saja. Jadi nggak terlalu lama juga. Betul, ya, tidak terlalu lama perawatannya di anak. Oke. Nah, Dok, gimana sih caranya gitu ya supaya kita bisa bawa anak-anak kita itu untuk rajin ke dokter gigi gitu? Karena selalu ada anggapan aku takut ke dokter gigi. Betul. Gitu ya, apalagi dengar suara bunyi mesin yang itu aja ya. Dewasa kadang masih suka takut kan ya, dewasa juga. Ya, mungkin dokter ada tips-tips nggak gimana nih supaya anak-anak berani datang ke dokter gigi gitu. Oke, yang pertama yang pasti anak itu selalu menjadikan orang tua role model. Ya, jadi yang pasti pertama sebagai parents kita harus encourage dulu anaknya di rumah, di briefing dulu istilahnya, bisa menggunakan video edukasi ataupun habit dari orang tuanya sendiri. Pertama-tama misalnya ke dokter gigi tapi yang dirawat ibunya, anaknya hanya memantau, itu salah satu tahap awal supaya anak mengenali orang tuanya saja aman di kursi itu. Apalagi anaknya nanti dia juga bisa seperti orang tuanya, istilahnya begitu. Briefing. Jadi pertama infokan dulu dari orang tua sebagai role modelnya yang pertama. Yang kedua, tadi kita harus briefing anak dulu sebelum ke dokter gigi. Briefingnya itu yang baik-baik ya, jangan dari rumah bawaannya nanti harus diam, kalau nggak diam disuntik. Nah itu paling tidak boleh ya, karena anak berani tapi saat sesuatu benda yang kita keluarkan meskipun itu bukan suntikan, contohnya mereka akan menganggap berarti di dokter gigi itu ada suntikan gitu. Jadi kita dari rumah itu perannya penting sekali. Jadi bukan hanya kuncinya di dokter gigi, melainkan di lingkungan rumah itu kesiapan dari anak sendiri itu harus udah dibangun. Kita hanya melengkapinya ya. Jadi dari rumah bawaannya itu anak sudah tahu nanti di sana itu tujuannya giginya mau dibersihin supaya tidak ada kuman, kondisinya juga di sana dokternya baik, tidak ada sesuatu yang mengerikan, sama seperti lagi mau jalan-jalan saja gitu. Kemudian sampai ke klinik pun kalau bisa memang di anak-anak pasti mencarinya yang children friendly ya. Jadi kalau bisa dipilih memang yang suasananya itu anak. Karena kita harus bisa membedakan kalau anak pertama kali ke dokter gigi apalagi usia kecil, namun suasananya suasana orang dewasa, yang pasti di anak akan menganggap itu ruangan asing buat dia. Sedangkan apabila kita masuk ke area yang memang itu sudah disetting ya, kondisinya untuk anak, ramah anak, ada area bermain, area ruangan tunggunya juga seperti taman bermain gitu ya. Itu sudah membangun atmosfer anak ya, kesiapan sebelum dia masuk ke ruangan dokter gigi itu sendiri. Menyenangkan. Betul, jadi dari luar sudah menyenangkan, ditambah dengan masuk ke ruangannya pun sudah banyak ruangan gigi yang memang dirancang khusus untuk anak ya. Selain itu pasti sebagai dokter gigi dan kru kita akan mengenalkan anak satu persatu mengenai peralatan sekitar yang akan digunakan. Jadi memang apabila anak kunjungan pertama dan kunjungan kedua kesekian, biasanya saya juga menanyakan ke orang tuanya, sudah pernah ke dokter gigi sebelumnya? Kalau memang belum, pasti saya harus mengenalkan dari awal, ini namanya kursi gigi, nanti kamu tujuannya duduknya di sini ada meja, nanti bapak ibunya kamu duduknya di sebelah mana. Itu kita harus mengenalkan ke anak sebelum langsung tindakannya. Sampai gitu. Detail gitu ya. Betul, dok, ya? Karena tujuannya adalah kita nggak mau membuat anak itu merasa suasana ke dokter gigi itu menakutkan ya. Jadi supaya bisa anak berani, stepnya bukan cuman appointment datang bawa anak, enggak sekedar gitu, seperti itu. Kita juga harus bisa melihat mood anak sendiri ya. Jadi jangan kita push tapi anaknya sendiri dari bawaan dari rumah pun udah rasanya ini dia terpaksa sekali, tidak ada sesuatu yang menyenangkan yang akan dia alami nantinya gitu. Jadi itu udah salah satu key. Nah, yang key kedua adalah supaya anak tidak takut ke dokter gigi, yang pasti dibawa dalam kondisi giginya belum sakit ya. Karena kalau anak giginya belum sakit kita bawa ke
dokter gigi yang pasti perawatannya nyaman ya, hanya sekedar sakit, pembersihan, pemberian vitamin gitu ya. Sedangkan bayangkan saja kita di orang dewasa sakit gigi sudah tidak tertahankan, apalagi seorang anak yang masih belum bisa mengerti ya kenapa gigi itu sakit, langsung menerima perawatan yang sedikit kurang menyenangkan di kunjungan pertama. Itu pasti membuat anak sendiri sudah merasa takut ke dokter gigi untuk di kunjungan berikutnya. Begitu. Nah, dok pernah nggak sih ada misalnya dokter nangani nih anaknya datang, kemudian ya itu tadi dia udah takut nggak mau. Nah, itu apa yang dilakukan dok? Maksudnya berarti kan untuk tindakan tertunda gitu ya, atau gimana? Apakah tetap dipaksakan diperiksa atau tunggu anaknya calm dulu, atau nanti buat janji berikutnya gitu dong? Oke, jadi banyak sekali variasi ya. Nah, kalau seperti itu pasti di awal kita akan menggunakan pendekatan dulu ya. Kita coba tanyakan dulu ke anaknya. Yang pasti ini kondisinya anggapannya tidak lagi sakit ya. Jadi tidak ada sesuatu yang urgent di dalam mulutnya. Jadi dikenalkan dulu, dicoba bujuk. Kemudian apabila dia hanya sekedar duduk di kursi dengan menggunakan lampu yang nyala dan pembersihan, itu dia sudah mau, itu sudah cukup ya. Jadi kita latih pelan-pelan, sama seperti anak pertama kali ke sekolah ya. Jadi pertama kali ke sekolah masih boleh ditemenin orang tua, dikenalkan kursinya di sini, nanti letakin barang-barangnya di sini. Nah, sama juga dengan ke dokter gigi. Jadi kalau memang tidak ada sesuatu yang urgent, tujuan awalnya kita mengenalkan dulu ya, sampai fase akhirnya yang kita harapkan kita bisa melakukan pembersihan giginya gitu. Jadi di awal tidak ada sesuatu yang sia-sia juga. Jadi jangan nanti parents merasa aduh anak saya udah dibawa kemarin tapi nggak diapa-apain gitu. Nah, sedangkan itu untuk anak sendiri itu merupakan suatu hal yang dia menjadi pembelajaran karena dia udah bisa, setidaknya dia udah pernah masuk ke ruangan udah itu, berani gitu dia ya. Udah lihat ada apa aja di ruangan itu ya, kemudian dia melatih duduk gitu. Dan yang paling penting kita juga sebagai parents harus apresiasi anaknya ya. Jadi jangan hanya kita goalnya adalah giginya dibersihkan. Kalau anaknya giginya nggak berhasil dibersihkan di kursi gigi, anaknya itu akan kita omelin contohnya, nggak jadi dapat hadiah seperti itu. Nah, melainkan setiap pencapaian yang dia berhasil masuk, itu aja kita sudah harus appreciate sekali, karena anak itu suka sekali diapresiasi ya. Jadi dari situ udah kita bantu untuk anak itu berani. Berarti intinya kalau misalnya ke dokter gigi pun gitu ya, meskipun nanti endingnya dia nggak dibersihin gitu, tapi tetap ketika dia masuk itu dia sudah masuk ke tahap awal gitu. Ya, dia sudah mulai kenal namanya dokter gigi dan tapi hal ini berbeda ya apabila memang di dalam gigi anak sudah ada sesuatu yang menyakitkan, sudah susah untuk makan berhari-hari, anak susah tidur, merintih kesakitan, dan anak ditambah belum pernah ke dokter gigi, takut ke dokter gigi. Nah, kalau kondisi seperti itu pasti kita harus omongin dulu ke orang tuanya, kita komunikasikan, kita jelaskan kalau kondisi giginya itu memang urgent untuk kita rawat. Apabila memang orang tua juga sudah sepaham, ada tahapan perawatan yang bisa kita lakukan. Pertama-tama memang kita educate dulu, kemudian kita ajakin, namun sampai tahap akhirnya itu kita bisa jadi melakukan perawatan dengan bantuan orang tua yang memeluk anaknya. Oke, berarti mau nggak mau tetap harus ada penanganan gitu. Betul, ya, karena sampai sakit karena kita juga jangan hanya fokus ke giginya, melainkan ke aktivitas lain yang dilakukan oleh anak itu. Tidak makan, gizi terganggu, kemudian juga kondisi fisik jadinya sakit, itu berpengaruh. Jadi karena ngaruhnya ke semuanya gitu ya. Nah, dokter, kalau misalnya nih kayak sekarang kan lagi ngetrennya pakai behel gitu ya, itu bisa nggak sih dok kalau sambil pembersihan karang gigi gitu? Oke. Kalau untuk menggunakan behel, umumnya namanya juga ada sesuatu benda asing di dalam mulut yang tertempel ya. Biasanya sisa makanan lebih gampang nempel ke area bracket-bracketnya yang ada. Namun untuk pembersihan karang giginya itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi memang tumpukan sisa makanannya itu cenderung lebih banyak biasanya apabila penggunaan behel. Nah, jadi yang paling penting itu adalah orang-orang yang menggunakan behel memang wajib sekali pembersihan karang gigi. Apabila dibiarkan yang ada tumpukan sisa plak yang membentuk karang gigi, malah memicu suatu penyakit lain di dalam giginya ya. Yang tadinya mau merapikan gigi, nanti gusinya jadi radang, giginya jadi berlubang.
Nah, itu salah satu cara mencegahnya adalah dengan rutin membersihkan di rumah dan juga dibantu oleh dokter gigi apabila sudah terbentuk karang giginya. Berarti nggak masalah, tidak menutup ya, kemungkinan maksudnya. boleh sekali. Oke. Jadi memang ini kebersihan gigi itu sangat penting sekali ya dokter ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih dokter, dokter boleh nggak sih kasih tips ampuh untuk parents supaya bisa menjaga kesehatan gigi si kecil? Oke. Jadi kalau untuk one statement mungkin nanti banyak anak-anaknya ya. Jadi satu kalimat utamanya mungkin saya bisa menyebutkan, pertama kenali, kemudian cegah, atasi. Kenali apa? Kita kenali dulu seperti yang awal. Apa itu yang namanya plak, apa karang gigi, apa lubang gigi. Kita kenali dulu di dalam kondisi rongga mulut anak. Kemudian kita cegah dengan kita tahu ada yang namanya plak, ada yang karang gigi. Kita bisa mencegah dengan cara apa? Pembersihannya, asupan makanannya yang dikontrol. Kemudian atasi, apabila sudah terbentuk karang giginya, pasti kita harus mengatasi. Tidak bisa hanya dengan pembersihan di rumah, melainkan diajak anaknya itu ke dokter gigi, ya, ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan. Karang gigi menggunakan ultrasonic scaler dan gigi berlubang juga bisa dilakukan perawatan oleh dokter gigi. Sehingga balik lagi, anak-anak itu dari sejak usia gigi pertama tumbuh sudah harus diajak ke dokter gigi, harus rutin untuk kontrol 6 bulan sekali. Banyak sekali sekarang klinik gigi yang sudah ramah terhadap anak ya, salah satunya Medikids atau MHDC Group, di mana kita sendiri pun sudah ada beberapa cabang. Sampai nantinya kita sudah akan ada 13 cabang yang akan opening soon di Bogor ya. Nanti Ibu Bapak bisa mengecek lebih lanjut di sosial media kami untuk cabang-cabang terdekat. Itu semuanya memang sudah disediakan untuk ramah ya, untuk anak maupun ya, keluarga. Gitu. Jadi pokoknya kalau anak-anak datang ke situ nggak berasa ke dokter gigi ya. Berasanya ke taman bermain. Betul sekali. Nah terima kasih dokter untuk tipsnya. Terima kasih. Nah saya mau ingatkan lagi nih buat parents semua yang terpilih nanti pertanyaannya akan mendapatkan giveaway berupa voucher treatment, dental treatment dari MHDC Group, dari Medikids ya. Nah sekarang kita siap-siap nih, pertanyaan siapakah yang akan kita tanyakan? Nah ini dari Ibu ya, Ibu Jifatul Husna. Anak umur 6 tahun gigi geraham berlubang sampai bengkak gusi. Sudah 2 kali melakukan pembersihan akar gigi, selang 2 bulan gusi bengkak kembali. Seperti apa ya dok solusinya yang aman untuk anak saya? Oke, langsung kita jawab saja ya. Usia 6 tahun itu, pertama kita lihat dari usia 6 tahun. Usia 6 tahun itu adalah usia di mana gerahamnya itu belum saatnya untuk segera tanggal, melainkan itu akan ganti di usia 9 sampai 12 tahun. Itu artinya sebisa mungkin kita harus mempertahankan gigi gerahamnya itu tetap bertahan dalam mulutnya. Nah, apabila memang sudah kali perawatan saluran akar dipantau, apakah memang itu sudah tuntas sampai penambalan akhirnya atau belum? Apabila belum, berarti dituntaskan sampai penambalan akhir. Namun apabila sewaktu kontrol 6 bulan ternyata terjadi pembengkakan, itu berarti ada reinfeksi. Kemungkinan berarti memang ada area tambalnya yang bocor, terbentuk lubang yang baru, yang mana memang itu harus segera dirawat kembali. Ya, dilihat kembali juga apakah giginya sudah goyang atau giginya ini masih cekat. Nah, itu juga nanti mempengaruhi perawatannya apa yang akan kita ambil nantinya. Gitu. Yang pasti kondisi seperti itu berarti ada sumber infeksi yang masih harus dibersihkan lagi. Kemungkinan dalam fase setelah perawatan itu sampai kunjungan berikutnya ada terjadi kebocoran di lubang yang bisa jadi tidak terdeteksi secara klinis, menyebabkan reinfeksi area yang sudah dirawat saraf. Seperti itu. Nah seperti itu ya Ibu Jifatul ya. Ulfatul. Ulfatul. Oke. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua nih. Dokter, saya mau tanya dari Ibu Febri Manalu. Dokter, saya mau tanya bagaimana cara menggosok gigi yang benar untuk anak usia 3 tahun? Karena setiap kumur-kumur dia menelan yang tadi nih dok, menelan air kumurnya dan belum bisa dibuang. Kemudian dia suka makan permen yang akibatnya suka nempel lengket di giginya. Nah, akhirnya gigi jadi hitam.
Bagaimana cara menghilangkan warna hitam di gigi itu, Dok? Dan gimana cara menjaga gigi anak supaya tetap sehat dan bersih? Oke, jadi usia 3 tahun balik lagi ya. Anak-anak belum tentu bisa berkumur dengan baik. Yang pasti sebelum menggunakan pasta gigi, orang tua juga bisa melatih anaknya berkumur. Caranya dengan menggunakan gelas, kita isi air, kemudian minta anak melatih terus, masukin kumur-kumur, dibuang. Nanti kita sebagai parent bisa ukur air yang tadi masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh anak kita sudah makin bisa nih berkumurnya gitu. Kemudian apabila itu sembari jalan ya, bukan berarti sampai bisa fasenya sudah bisa kumur baru disikat gigi, itu enggak. Jadi sembari jalan melakukan itu, menyikat giginya juga kalau bisa, kalau anak-anak yang seperti itu jangan dalam keadaan basah. Ya, jadi sikat giginya memang kita cuci, kemudian dikibas-kibaskan kering gitu ya. Kemudian diaplikasikan pasta. Kemudian anak tidak usah berkumur dulu, tidak apa-apa. Jadi menggunakan sikat gigi yang sudah ada pastanya tadi disikatkan. Kemudian untuk usia 3 tahun dilihat fasenya sudah mau masuk ke fase 3-6 tahun, yang mana pasta giginya sebesar biji jagung. Ya, apabila menggunakan kadar pasta yang sesuai namun tidak sengaja anaknya pun saat berkumur ada yang tertelan, itu masih dalam kadar yang wajar. Sehingga yang perlu dipastikan pasta giginya itu masih aman. Namun dilihat dari airnya berarti masih harus menggunakan air matang. Gitu. Sembari melatih sembari melatih anak dengan cara yang tadi kita lihat udah semakin baik berkumurnya, di-encourage anaknya lagi dan dicontohkan oleh orang tua ya. Pertama masukin airnya, kemudian dibuang, nggak usah digerakin dulu ke kanan kiri, masukin, buang. Jadi nggak usah yang kanan kiri gitu, itu nggak usah dulu ya. Pertama-tama seperti itu dulu supaya anak masukin, buang gitu ya. Ini namanya berkumur gitu. Kemudian baru dilatih nanti anak-anak sambil berkumur ke kiri dan ke kanan untuk dibuang. Mulai diajarin kanan kiri gitu ya. Step by step berarti. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya tadi kalau udah ada hitam-hitam ya, balik lagi Bu, Ibu bisa deteksi dulu kira-kira di rumah ini seperti cara yang tadi di awal, apakah memang itu hanya sekedar kotoran yang tertumpuk atau malah itu sudah membentuk noda gigi ataupun malah menjadi gigi berlubang. Nah, apabila Ibu sudah membersihkan dengan sikat gigi tidak bisa bersih, itu berarti memang perlu perawatan yang lebih lanjut untuk dokter gigi atasi. Dibawa saja anaknya ke dokter gigi, nanti kita lihat apabila hanya sekedar noda gigi itu bisa dibersihkan menggunakan alat dokter gigi. Namun apabila sudah berlubang, perawatannya setidaknya ditambal gigi tersebut. Oke, nah seperti itu Ibu ya. Semoga menjawab ya. Nah kemudian yang ketiga nih dari Ibu Janet, untuk membersihkan karang gigi anak, apakah bisa ke dokter gigi biasa atau sebaiknya ke dokter gigi spesialis anak? Nah, boleh jawab dokter. Ini tadi berkaitan dengan main. Oke, kalau pembersihan karang gigi, baik dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, secara kompetensi kita semua bisa ya. Kita semua dapat izinnya untuk melakukan dan bisa melakukannya. Tapi yang perlu kita lihat, apabila pada anak harus dilihat kondisinya anak ini perlu sesuatu yang ramah lingkungan, ramah anak ya. Dalam artian anak itu memang sudah nyaman sekali di lingkungan tersebut, dan juga dokter gigi yang membedakan adalah dokter gigi umum dengan dokter gigi anak. Kita ada berbeda di fase untuk manajemen perilaku anaknya terkhususnya. Apabila anak-anak baru pertama kali datang, usianya masih kecil, itu ada treatment awal yang harus kita lakukan, bukan langsung meminta anak ke dokter gigi langsung duduk di kursi gigi langsung ditangani gitu. Jadi kalau ditanya bisa enggaknya, pasti bisa, karena secara kompetensi itu sudah dilatih, semuanya itu bisa melakukannya. Tapi yang harus dilihat adalah kelebihannya yang tadi diberikan dari fase ini kita manajemen anaknya ya, perilaku anaknya, apakah anaknya ada kekhususan yang perlu kita perhatikan. Itu juga lebih cenderung friendly ke anak ya, yang dibutuhkan. Berarti sebenarnya kalau dokter gigi anak itu mereka lebih paham bagaimana mengontrol emosi anak nanti ketika mengelola gitu ya, nanti ketika anak-anak datang ke sana gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Minar ya. Dok, MHDC ada yang untuk dewasa nggak? Jadi maksudnya biar anak lihat ibunya dulu nih yang diperiksa supaya dia mau diperiksa juga.
karena sampai sekarang anak saya masih takut ke dokter gigi. Nah, ini hal wajar yang dialami hampir semua orang tua ya. Iya, betul banget. Gimana ada Bu, jadi di MHDC itu kita perawatannya bukan hanya untuk anak, melainkan untuk dewasa. Selain itu kita juga menyediakan bukan hanya dokter gigi umum dan juga bukan hanya dokter gigi spesialis anak, melainkan ada spesialisasi lain yang juga tersedia, baik bagian persarafan gigi maupun bedah mulut, pembuatan gigi tiruan. Itu spesialisasinya juga sudah tersedia di MHDC Group Bu. Jadi ibu bisa membawa anak untuk melihat ibu terlebih dahulu melakukan perawatan, setelahnya kita harapkan anaknya juga bisa mencontoh ibu untuk berani ke dokter gigi. Oke, dengan syarat ibunya pun harus berani. Betul ya. Nanti kalau ibunya sama-sama teriak-teriak, waduh bahaya ntar. Sama aja ya, nanti anaknya sewaktu kunjungan datang akan mencontoh untuk teriak ya. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih dokter, pertanyaan berikutnya. Selamat sore dokter, satu anak saya usia 4,5 tahun. Gigi bagian depannya ada bercak-bercak putih, dekat gusinya juga ada. Anaknya cukup rutin sikat gigi. Apakah itu karang gigi? Sebaiknya perawatan seperti apa dokter? Oke, kalau bercak-bercak putih itu kita harus lihat. Bercak berarti kan ada sesuatu yang menempel, berarti belum berupa cekungan, gigi berlubang gitu. Nah, yang ini harus dilihat. Kalau karang gigi, balik lagi, apakah itu berupa endapan yang misalnya kita goreskan itu sesuatu yang cembung? Apabila bukan, kemungkinan besar itu bukan karang gigi, melainkan bisa jadi itu white spot biasa kita sebut. Jadi itu adalah tahap awal dari gigi berlubang. Memang belum menjadi kavitas atau suatu lubang, melainkan itu sudah menjadi salah satu awal dari gigi berlubang. Nah, kondisi itu harus kita waspadai Bu, karena apabila kondisi itu lengah untuk kita bersihkan dan juga tidak ada tambahan perawatan untuk memproteksi giginya, itu bisa jadi malah menjadi berlubang. Sebaiknya kondisi itu dikonsultasikan juga ya ke dokter untuk memastikan, karena yang tadi itu hanya berupa kemungkinan untuk cara deteksi dini awal untuk orang tua tahu di rumah. Pastinya tetap dibawa ke dokter gigi, namun karang gigi itu pasti nanti dibersihkan dengan scaler ya. Namun apabila memang itu tahap awal gigi berlubang, itu tidak langsung dilakukan penambalan Bu, jangan khawatir. Jadi di dokter gigi akan kita lakukan pembersihan dan juga nanti akan kita edukasi lebih lanjut bagaimana supaya kita cegah jangan sampai yang awal mau berlubang itu menjadi berlubang. Oke. Nah, nggak kerasa nih dokter, waktunya sudah habis ya. Kayak pertanyaannya sebenarnya masih banyak nih, cuma tadi kita ambil 5 aja dulu ya. Sudah 5 ya? Sudah 5 dokter. Karena kalau kebanyakan nanti kita bisa sampai malam nih ya. Oke, nah nggak kerasa ya kita sudah selesai, waktu kita sudah habis. Nah, seru sekali ya dokter ngobrol sama dokter tentang karang gigi pada anak gitu ya. Nah, sebagai parents nih, nggak perlu panik berarti sekarang ya, karena kita udah tahu karang gigi itu apa, kemudian cara mencegahnya seperti apa, dan mengatasinya pun seperti apa, sekarang kita udah tahu ya. Jadi nggak perlu, aduh gimana nih gitu ya, udah tahu langkah-langkah apa yang harus diambil gitu ya. Nah, terima kasih juga untuk para parents semua, untuk para peserta yang setia menonton dari awal sampai akhir ya. Nantikan terus podcast Tema Talk berikutnya di tanggal 11 Desember. Jadi besok kita ada lagi nih dokter. Temanya beda lagi, tentang why my skin is breaking out gitu. Bagus sekali. Iya, dengan ahlinya yaitu Dr. Demar dari Ekles Clinic. Ya, dan dengan Monica Stefani dari grade 11 tema BSD sebagai hostnya. Ya, terima kasih banyak dokter untuk waktunya, untuk sharingnya bersama dengan kami ya. Jangan bosen-bosen. Nanti buat parents semua kalau ada yang mau langsung cek anaknya, langsung aja ketemu sama dokter Ivana ya. Oke, terima kasih parents semua, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.